Saudara Wakil Menteri, Sekjen, para peserta pimpinan tinggi Madya Pratama, dan seluruh pegawai kementerian yang saya hormati. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil menorehkan berbagai prestasi yang ditandai dengan penghargaan yang kita terima, antara lain predikat baik untuk nilai implementasi akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB. Meski mengalami penurunan peringkat, tapi kita masih mampu bertahan sebagai badan publik informatif dengan nilai 97,40 untuk keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. 3. Ombudsman Indonesia memberi predikat tingkat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dan kita berhasil menempati zona hijau dengan nilai 81,46. Arsip Nasional Republik Indonesia memberi penghargaan atas peran serta penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Badan Kepegawaian Nasional menganugerahkan peringkat 1 capaian implementasi SAPK dan pemanfaatkan CAT. Yang keenam, Badan Kepegawaian Nasional menganugerahkan peringkat 3 komitmen pengawasan dan pengendalian pegawai. Ketujuh, Badan Kepegawaian Nasional menganugerahkan penilaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi dengan predikat baik. 8. Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan penilaian atas keberhasilan penerapan sistem merit di dalam manajemen ASN dengan predikat baik. 9. BPK terus melanjutkan tradisi menilai laporan keuangan kementerian dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian dan kini sudah 5 tahun berturut-turut dari 2016 sampai 2020. Berbagai keberhasilan yang telah diraih tersebut wajib diraih kembali di tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang, dan terus harus pula terjadi peningkatan capaian, bukan hanya peningkatan skor, tapi juga harus ada peningkatan predikat hingga mencapai skor dan predikat tertinggi. Wakil Menteri, Sekjen, serta para peserta rapat yang kami hormati. Di samping sebagai berbagai capaian tahun 2021, juga mencatatkan keterpurukan kementerian. Yang paling prinsip adalah belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa, bahkan pada level pimpinan, ASN dan non-ASN di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Masih banyak yang belum memahami secara utuh tentang arah pembangunan desa, SDGs desa. Masih ada yang memandang SDGs desa hanya sebatas proyek kementerian. Padahal ini adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Akibat kurang meratanya pemahaman tersebut, maka tidak semua program dan kegiatan dapat diarahkan dan diukur capaiannya sesuai sasaran-sasaran dalam tujuan SDGs desa. Serapan APBN kementerian juga mengalami penurunan, termasuk kualitas output yang belum maksimal. Pagu anggaran tahun 2021 setelah mengalami refocusing sebanyak 4 kali sebesar 3,89 triliun dan sampai 31 Desember 2021 realisasi belanja masih tercatat sebesar 93,93%. Yang tadi dilaporkan berkembang menjadi 94,19% sampai hari ini. Artinya Kementerian Desa sampai saat itu hanya bisa menempati peringkat ke-44 dari 87 kementerian dan lembaga dalam konteks serapan anggaran. Meski masih ada harapan,
yang memprediksikan capaian realisasi anggaran sampai dengan Januari 2022 ini paling besar hanya akan mencapai 95,21%. Tapi ini pun masih lebih rendah atau hanya akan sama dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 95,57%. Hal serupa terjadi pada anggaran yang berasal dari PHLN yang tidak terserap maksimal, apalagi peruntukannya untuk warga desa, belum juga terlihat nyata dan maksimal. Alokasi anggaran PHLN tahun 2021 mencapai 246,3 miliar atau 8% dari pagu anggaran belanja kementerian, terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar 224 miliar dan hibah luar negeri sebesar 22,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penggunaan PHLN selama tahun 2020-2021 hanya untuk membayar honor fasilitator, tenaga ahli, konsultan, tenaga penunjang, bimbingan teknis, rapat-rapat, pelatihan, pencetakan panduan-panduan, dan operasional kantor. Artinya, anggaran belum dapat dirasakan outcome dan impact-nya oleh warga desa. Oleh karena itu, tahun ini penggunaan PHLN harus dievaluasi output dan outcome-nya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat berdampak langsung dan berdampak lebih besar untuk warga desa. Selain itu, masih banyak rencana kerja yang terkait dengan donor tidak direalisasikan. Penyebabnya mayoritas karena kurangnya kesiapan dan lambatnya pengambilan keputusan alternatif, bahkan ketika telah ada tanda-tanda munculnya sebuah masalah. Tentu ini sangat mempengaruhi terhadap nilai serapan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegagalan food estate di Kabupaten Kapuas yang direncanakan tahun 2021 dapat menyerap anggaran sebesar 26 miliar juga batal dijalankan. Penyebabnya adalah perencanaan awal yang kurang cermat dalam memperhatikan kondisi real lapangan, di mana ketersediaan lahan hanya 300 hektar untuk 103 KK, sedangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran awal ditetapkan 700 hektar untuk 300 KK. Secara keseluruhan, kualitas serapan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih sangat rendah. Apalagi pada serapan APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum serupa kurva S, di mana sampai dengan triwulan ketiga, kesenjangan antara rencana penarikan dana dengan realisasi masih tinggi. Serapan baru membesar pada triwulan terakhir, dan ini berdampak pada rendahnya manfaat APBN yang dapat diterima masyarakat. Awalnya akur triwulan pertama, kemudian terjadi perceraian yang cukup panjang kesenjangannya, baru akhir-akhir akur lagi, ketemu titik tengahnya. Namun demikian kita berharap hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2022. Apabila ditelisik lebih lanjut, semua kegagalan pada serapan anggaran, semua bermula dari administrasi keproyekan yang tidak dijalankan secara seragam di kementerian. Revisi anggaran, terutama untuk kegiatan yang penting, dilakukan tanpa sepengetahuan kesekjenan. Wakil Menteri, Sekjen, serta para pimpinan tinggi media dan Pratama, dan seluruh pegawai kementerian yang saya hormati. Kegagalan berikutnya adalah berkaitan dengan masih terjadinya kesalahan administrasi dan keuangan dan masih terus berulang di tahun 2021. Temuan hasil audit BPK atas laporan keuangan memang cenderung menurun, tetapi masih ada temuan yang berulang terjadi, seperti penatausahaan aset hibah BUMN bantuan kepada masyarakat yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai, perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya, serta kekurangan volume pekerjaan dari spek yang sudah ditentukan. Karena itulah kesalahannya ini tidak boleh diulang kembali di tahun 2022. Pengelolaan kepegawaian juga belum sesuai harapan.
ditunjukkan dengan kelambanan penerapan sistem informasi kepegawaian, digitalisasi kepegawaian, termasuk e-absensi, e-perdin, serta e-sakip, e-SKP yang juga belum dijalankan meski telah tersedia aplikasi yang siap digunakan. Tidak kalah pentingnya adalah kelambanan juga terjadi dalam penetapan berbagai ukuran pembangunan. Bahkan menjelang midterm review RPJMN 2020-2024 ini, kita belum juga menyiapkan pengukuran indeks tahunan yang dibutuhkan dalam RPJMN. Belum ditetapkan indikator untuk indeks desa, indeks kawasan perdesaan, status perkembangan BUMDesa dan BUMDesa bersama, status perkembangan kawasan transmigrasi, kemiskinan dan IPM di daerah tertinggal, berikut status pengentasan daerah tertinggal. Untuk itu, pada semester pertama tahun 2022, seluruh ukuran pembangunan harus sudah diselesaikan dan siap digunakan. Wakil Menteri, Sekjen, serta para pimpinan tinggi media dan pratama, dan seluruh berbagai kementerian yang saya hormati.